Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Bahasan demi bahasan di segmen 1 dan 2 tadi memang sudah kita lakukan begitu. Dan berbicara mengenai tema kita pada hari ini, azimah dan kemudian juga rukhsah dalam hukum Islam, memang masih menjadi tanda tanya bagi sebagian masyarakat yang mungkin baru mengenal dengan istilah yang kemudian disebutkan oleh Bapak tadi. Nah, dengan kondisi seperti ini, Pak, banyak hal yang kemudian juga memicu berbagai kalangan untuk kemudian juga membantu, bisa dibilang masyarakat yang ada terkena ataupun juga yang negatif begitu. Bagaimana dengan sisi positif yang bisa kita ambil atau hikmah yang bisa kita ambil dari COVID-19 untuk bicara mengenai hukum azimat dan juga rukhsah ini sendiri? Ini kan semuanya kan sudah ya ditentukanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Di sejak zaman ajali namanya. Cuma baru ini kita tahu kan gitu. Nah, karena kita tidak tahu itulah maka kita perlu ada ikhtiar namanya atau usaha. Nah, jadi dalam ajaran akidah atau tauhid, ilmu kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini yang paham Ahlus Sunnah wal Jamaahnya kan paham akidah ini tidak berbeda dengan hukum Islam atau fikih tadi. Kan fikih tadi kan minimal 4 mazhab. Ya. Lah 4 aliran pemikiran di kalangan umat Islam minimal nih. Betul. Bahkan kan sebenarnya ratusan, tapi mereka ini kan yang ratusan ini tenggelam dengan sendirinya karena pertama pengikutnya tidak ada lagi, yang kedua tidak ada kodifikasi buku, kodifikasi kitab, akhirnya tidak lestari mazhab selain 4 ini. Nah, termasuk mazhab dalam ilmu kalam atau akidah. Nah, ada namanya Jabariyah, ada namanya Qadariyah, ada namanya Murji'ah, nah, kemudian ada namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Syiah dan sebagainya. Nah, itu aliran akidah ini. Nah, Jabariyah misalnya. Jabariyah itu 100% dia yakin semuanya ini adalah kehendak Allah. Jadi usaha tidak ada. Jadi mau hidup, mau mati, mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, itu sudah ditentukan oleh Allah, kita tidak perlu berusaha. Baik. Nah, itu Jabariyah. Nah, kemudian Qadariyah dan Mu'tazilah ini sebaliknya. Nah, sebaliknya itu yaitu dia punya keyakinan, atau mereka ini golongan ini punya keyakinan Allah Subhanahu wa taala ini sudah menciptakan kita dan menciptakan kemampuan kita. Maka tinggal kita aja lagi yang menentukan berusaha. Allah diabaikan. Ini oleh Mu'tazilah dan Qadariyah. Jadi kalau ingin kaya kita juga. Ingin sukses kita juga. Ingin berhasil kita. Ingin berprestasi, ingin susah, ingin sakit, ingin sehat kita. Allah tidak pakai. Itu Mu'tazilah ini. Baik. Qadariyah, Mu'tazilah dan Qadariyah. Nah, lalu muncullah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini menengahi itu antara dua ekstrem kanan dan kiri ini. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mempercayai, meyakini bahwa kita ini memang diciptakan oleh Allah. Segalanya ini memang diciptakan oleh Allah, termasuk kita lah. Nah, tapi Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk berusaha. Jadi ketika kita sakit misalnya, kalau ingin sehat kan harus berobat. Ya kan, kayak itu. Nah, itu ikhtiarnya. Nah, tapi semuanya walaupun sudah berobat lalu kita berdoa. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini Ahlus Sunnah ini tengah-tengah. Kalau Jabariyah kan 100% terserah Allah. Kalau Qadariyah 100% terserah manusia. Nah, tapi Ahlus Sunnah manusia berusaha, setelah berusaha maksimal baru diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syiah tadi, Pak? Nah, kalau Syiah hampir ada
ya gimana lah, Syiah ini ada seperti Ahlus Sunnah ada juga berusaha. Nah, tapi di sisi lain Syiah ini ada merembet ke keyakinan lain. Keyakinan lain itu dia punya keyakinan bahwa ulama-ulama mereka, imam-imam mereka itu titisan dari Allah. Sehingga imam-imam mereka itu dianggap suci atau maksum, tidak berdosa. Nah, Ahlus Sunnah tidak ada ikut itu. Ahlus Sunnah manusia siapapun, kalau dia manusia selain Nabi Muhammad semuanya tidak maksum. Tapi kalau Syiah, Nabi Muhammad maksum, lalu imam mereka yang 12 itu maksum. Nah, di situ ada terjadi perbedaan. Nah, lalu mereka yakin kepada apa yang disampaikan oleh imam yang maksum tadi. Nah, itu bedanya Syiah dengan Ahlus Sunnah. Walaupun Syiah itu ada juga usaha. Nah, tapi mereka lebih kuat keyakinannya kepada imam-imam yang maksum tadi. Baik. Nah, itu. Dan kategori untuk Kalimantan Selatan memang mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu ya, lah. yang kemudian juga mengedepankan ikhtiar, tapi juga tidak melupakan yang namanya kuasa Allah. Kuasa Allah. Nah, itu kita di Indonesia nih. Ini yang menarik, Pak. Bicara mengenai ikhtiar, tadi di tengah-tengah masyarakat pun juga ternyata masih ada berpendapat bahwa tidak masalah keluar rumah atau kemudian juga melakukan aktivitas secara normal begitu tanpa ada takutnya, karena dengan kondisi semua Allah yang menentukan. Betul. Ya, apakah dengan kondisi itu kurangnya pemahaman walaupun mereka bilang bahwa mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau itu juga bagian dari sebenarnya paparan dari Jabariyah itu sendiri? Ya, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sedikit aja sedikit saja kita ini, hati kita atau pemikiran kita tuh bisa jatuh ke Jabariyah. Tapi sedikit juga nanti bisa ke Qadariyah. Coba misalnya Pak Gusti. Misalnya, wah Pak Gusti ini hebat. Hebat, sukses. Kan kayak itulah. Dipuji gitu ya. Lalu apa jawabannya? Oh, ini usaha saya. Nah, itu kan ke Qadariyah kan, ke Mu'tazilah. Ini usaha saya. Kan kayak gitu. Nah, tapi ada juga yang sebaliknya tadi. Kenapa kamu sakit tidak berobat-obat? Oh, ini terserah Allah. Nah, kan ke Jabariyah jadinya. Nah, Ahlus Sunnah memberikan pendidikan tidak begitu. Ya kan? Ahlus Sunnah memberikan pendidikan bahwa memang semuanya Allah menentukan, tapi Allah memberikan kemampuan kepada kita. Baik. Nah, contohnya Umar bin Khattab kan diceritakan. Ketika beliau ingin memasuki suatu daerah, lalu diinformasikan bahwa di daerah itu ada wabah. Akhirnya beliau kembali, tidak jadi masuk ke daerah itu. Lalu oleh sahabat yang lain, katanya Umar takut dengan wabah. Padahal itu sudah takdir Allah. Kan wabah itu kan takdir Allah. Umar takut. Dijawab oleh Umar, betul. Kita lari dari satu takdir yang tidak baik menuju takdir yang lebih baik, kata Umar. Nah, itu. Ini yang bisa dijadikan contoh sebenarnya, Pak. Itu. Ini yang kemudian juga patutnya dijadikan edukasi kepada masyarakat bahwa dengan menghindari saja sahabat para anbiya itu sendiri kemudian juga melakukan hal yang seperti itu ketika mengkategorikan dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Baik, ya kan? Baik. Yang sejauh ini masih disalah fungsikan atau disalah persepsikan oleh sebagian masyarakat kita bahwa yang namanya kalau sudah yang namanya penyakit itu dari Allah, itu betul dah. Tapi usaha tidak ada usahanya. Nah, itu yang tidak pasnya. Nah, ini perlu edukasi tadi. Nah, karena tadi betul Pak Gusti tadi menyatakan itu kurangnya pemahaman itu. Nah, jadi harus kita berikan terus edukasi-edukasi ini kepada masyarakat kita, khususnya masyarakat Islam. Baik. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya tuh bagaimana. Nah, kan itu lah. Karena mereka kalau sudah berasumsi, apalagi dengan penggunaan media sosial hari ini Pak ya, kayak dengan mudah sekali untuk kemudian
menyampaikan segala sesuatunya dengan emosi, Iya. dengan perdebatan, Perdebatan, dan pertengkaran akhirnya, iya. sehingga tidak ada solusi yang bisa disampaikan. Nah, ini menarik sekali. Di segmen terakhir nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami pemirsa di program Majelis Sore Majelis Kita Semua.